Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Victorian Sampohan dan kali ini akan membahas tentang trend dan juga native VLAN. Di sini trend itu adalah mode port pada switch yang digunakan untuk membawa lalu lintas lebih dari satu VLAN melalui satu koneksi fisik. Jadi di sini port mode trunk itu digunakan untuk membawa traffic dari lebih dari satu VLAN. Misalnya dari VLAN 10, 20, 30 bisa melewati secara bersamaan dengan kabel yang sudah dijadikan port trunk ini tanpa harus memberikan kabel khusus untuk setiap VLAN-VLANnya. Fungsinya yaitu membawa beberapa VLAN dalam satu kabel, mengurangi jumlah kabel yang dibutuhkan agar antar perangkat, mempermudah pengembangan jaringan yang memiliki banyak VLAN, menjaga komunikasi antar VLAN yang sama pada switch yang berbeda, dan juga membuat topologi jaringan jadi lebih sederhana dan efisien. Cara kerja terang sendiri itu dimana di sini pertama PC mengirim frame ke switch melalui akses port. Sini, lalu nanti switchnya mengidentifikasi VLAN-nya dari frame, lalu untuk setiap VLAN-nya akan diberikan label atau tag sebelum dikirim melalui trunk, dan nanti setelah diberikan tag atau labelnya, frame-nya akan dikirim melalui trunk, port trunk, yang dalam bentuk yang sudah berlabel. Dan nanti switch yang akan membaca label VLAN pada frame yang diterima, lalu akan mengirim ke port akses sesuai dengan VLAN-nya. Selanjutnya itu native VLAN. Nah, native VLAN ini adalah VLAN pada port trunk yang digunakan untuk mengirim dan menerima frame Ethernet tanpa VLAN tag atau ANTEG. Sebelum-sebelumnya VLAN yang sudah berlabel atau tag itu akan membawa VLAN, identitas VLAN atau label tag saat melewati trunk. Nah, kalau untuk native VLAN sendiri itu tidak akan memiliki label atau tag-nya. Jadi dikirim tanpa tag di port trunk ini. Untuk fungsinya sendiri yaitu menentukan VLAN untuk frame yang tidak memiliki VLAN tag atau untagged frame, memungkinkan perangkat yang mengirim frame tanpa tag tetap dapat berkomunikasi melalui link trunk, menjadi VLAN bawaan atau default untuk lalu lintas untagged pada koneksi trunk, membantu menjaga kompatibilitas dengan perangkat yang tidak mendukung atau tidak menambahkan VLAN tag, dan juga memastikan switch mengetahui ke VLAN mana frame untagged harus dimasukkan saat diterima melalui trunk. Cara kerjanya hampir sama, yang membedakannya di sini yaitu untuk native VLAN itu tidak di label, tidak seperti yang ada label VLAN-nya atau VLAN 10 misalnya sudah diberikan ada tag-nya. Sini VLAN 10, sementara untagged tidak akan diberikan label atau tag-nya. Native VLAN itu. Oke, selanjutnya di sini akan demonstrasi untuk membuat trunk dan native VLAN. Di sini akan membuat dua VLAN, yang pertama IT, yang kedua HRD, lalu membuat port trunk dan juga membuat native VLAN, yaitu native VLAN 99. Oke, pertama di sini saya akan menambahkan dua switch dulu. Lalu untuk lainnya karena dua VLAN, VLAN 10 dan 20. Saya akan bukan ini. Oke. Di sini untuk FA02 ini akan menjadi VLAN 10, 02. FA03 akan menjadi VLAN 20 dan FA01 akan menjadi port trunk. Kita akan dari sini dulu.
Sini saya akan memberikan nama saya, tidak menggunakan basic configuration untuk seperti transfer SSH atau banner atau yang lain-lain. Sini pertama akan menambahkan VLAN 10, beri nama, lalu akan menambahkan VLAN 20, namanya HRD. Waduh, sepertinya ada. Oke, nanti kita ikuti HRD dan mati saja HRD, lalu akan masuk ke FA02 dulu untuk VLAN 10. Switch mode access, switch port access VLAN 10. Selanjutnya untuk VLAN 20. Oke, salah. Switch port mode access, just VLAN 20. Lalu akan ke keterangannya di sini switch mode terang, timahkan dulu. Lalu switch port kita edit VLAN yang boleh lewat. Allow VLAN 10, 20, dan juga 9 VLAN yang akan menjadikan nanti VLAN. Lalu membuat native VLAN-nya yaitu switch port terang native VLAN 99. Sudah, kita konfigurasi di switch sebelahnya. Oke, kita buat VLAN 10 dulu. Sini ada mismatch karena di Cisco native VLAN bawahnya itu ada VLAN 1, sementara di switch sebelumnya ya, sudah dikonfigurasi menjadi 99. Dia akan native VLAN mismatch. Sini kita akan buat VLAN 10 dulu, mati. VLAN 20, name HRD, semua no S, switch port mode access, port access VLAN 10. Untuk interface FA03 nya VLAN VLAN 20. Di sini udah FA01-nya itu terang. Oh ya, di sini nanti VLAN-nya masih 1 ya, masih default. Oke, kita belum itu konfig untuk port terangnya, switch off. Mode terang, port terang, VLAN 10.29 dan switch port terang native VLAN 99 agar tidak terjadi mismatch lagi. Oke, di sini udah native VLAN 99.
low-nya 10.29. Oke, fokus. Oke, di sini coba memberi IP untuk VLAN 10-nya. Coba not country. Oke, berhasil. Selanjutnya untuk VLAN 20. Oke, berhasil juga. Dan jika beda VLAN maka tidak akan berhasil. Ya udah. Jadi kesimpulannya, terang itu adalah port untuk lalu lintas untuk traffic dari banyak VLAN, bisa misalnya dari ada VLAN 10, 20, 30 ada banyak, dan juga native VLAN akan melalui port terang ini. Jadi tidak perlu melakukan beri jalur khusus atau kabel khusus untuk setiap VLAN-nya. Terang ini akan menyatukan. Sementara native VLAN itu adalah salah satu VLAN yang akan melewati port terang ini, di mana jika native VLAN itu berfungsi jika frame Ethernet itu tidak memiliki label VLAN atau tag VLAN-nya. Jadi untag frame itu akan melewati menjadi native VLAN yang akan dibaca di port terang dan tidak akan diberikan tag saat melewati port terang ini. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.